terus bagaimana tantangan fikih kontemporer dalam operasional LKS ya? Nah, kita dalam penyusunan akad pertama harus menghindari riba. Penghindaran riba ini tidak boleh cenderung formalitas saja, tetapi kita harus menghindari adanya hilah. Hilah itu apa? Rekayasa kontrak. Jadi rekayasa kontrak itu sebenarnya mereka base perform dari bisnis prosesnya itu berbasis riba, tapi mereka membuat rekayasa kontrak sehingga kontrak itu ada hilah, ada pengkaburan gitu kan ya, direkayasa supaya dia memenuhi seolah-olah memenuhi kaidah fikih. Terus kita sebenarnya juga harus fokus gitu kan, yang namanya murabahah itu harus fokus pada semangat berbagi hasil, yaitu bagaimana kaidah-kaidah bagi hasil itu memang diimplementasikan dalam kontrak dan detail pelaksanaan kontrak itu sendiri. Jadi kita tidak boleh over substance. Jadi tidak boleh keluar dari aturan-aturan yang telah diatur di situ itu. Kemudian fenomena ini memerlukan keseimbangan antara legal formal dan substansi dari akad syariah itu sendiri. Ini harus kita atur dengan sebaik mungkin. Nah, dalam persoalan digitalisasi dan vintage, ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, bagaimana tantangan kepemilikan mengenai kepemilikan aset digital gitu kan. Yang kedua, bagaimana peran smart contract, dan yang ketiga adalah keamanan data nasabah atau perlindungan data nasabah. Nah, kita juga nggak boleh gitu kan ya, ketika membuat suatu produk itu masih mengandung horor pada produk derivatif, dan kita juga harus melindungi nilai dari produk derivatif tersebut ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam SG syariah. Jadi etika pembiayaan itu kita harus memastikan keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Oleh karena itu kita juga harus memahami bagaimana transaksi syariah itu harus memperhatikan aspek lingkungan. Jadi kita harus menghindari pembalakan liar, penambangan yang tidak terkelola, dan lain sebagainya. Dalam konteks ini LKS harus bisa berperan sebagai green industry ya. Bagaimana lingkungan proyek yang dibiayai tidak mengumbar soal emisi karbon dan mengumbar penggunaan sumber daya alam. Terus kemudian perlu ada internalisasi ZISWAF, jadi ini aspek penting juga dalam pengelolaannya dari lembaga keuangan syariah.